Terus dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Bab 861. Tubuh Aiden berdiri tegak, tulang punggungnya bergetar, dan terdengar suara retakan yang keras, seperti naga sungguhan yang terbangun dan meledak dengan kekuatan dahsyat. Boom! Segera setelah itu, terjadi ledakan seperti guntur, mengguncang kehampaan, dan mata Aiden berbinar-binar, seperti dua bintang abadi, dan kekuatan yang lebih menakutkan daripada kekuatan wanita tua itu tersapu. Bang! Seolah-olah terkena dinding udara yang tak terlihat, tubuh wanita tua itu bergetar hebat, dan dia menjerit kesakitan, ketika dia mengambil kembali telapak tangannya sudah berlumuran darah. Kamu juga seorang Earth Immortal? Wanita tua itu terkejut dan tidak yakin, dengan cahaya yang tajam di matanya. Aiden tidak berkata apa-apa, hanya menyeringai di wajahnya, menatapnya dengan ringan. Adegan ini benar-benar membuat marah wanita tua itu. Ada 3, 6, dan 9 tingkat antara keabadian bumi dan keabadian bumi. Saya ingin melihat hari ini seberapa mampu Anda. Jika wanita tua itu mengetahui bahwa mata Dewa Sword Immortal, Zain Earth Immortal, dan lainnya mati di tangan Aiden, wanita tua itu tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat berikutnya, darah dalam jumlah yang mencengangkan keluar dari tubuh wanita tua itu, begitu banyak hingga membentuk lautan darah, tergantung tinggi di atas kepalanya. Langit tampak khawatir, diwarnai merah darah, dan guntur yang marah melanda dengan liar. Dalam sekejap mata, tubuh wanita tua itu menjadi semerah darah, seperti hantu dari neraka Shenluo, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. Aiden menunjukkan ekspresi yang memang benar. Wanita tua ini telah mempraktikkan keterampilan sihir, meskipun dia baru berada di tahap awal Earth Immortal, dia sebanding dengan tahap tengah Earth Immortal. Kesengsaraan setan darah. Sepasang sayap darah anehnya tumbuh dari punggung wanita tua itu. Membawa energi darah dalam jumlah besar, mereka langsung menyerang Aiden. Aliran darah membeku dalam sekejap dan ditembak jatuh. Boom! Sebuah jurang besar muncul di tanah, dan itu hancur. Apakah ini semua kekuatanmu? Tiba-tiba, suara acuh tak acuh datang dari bawah jurang, seperti dewa yang memandang semua makhluk hidup, dengan sedikit ejekan. Saat wanita tua itu melihat Aiden yang tidak terluka, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tang! Pada saat ini, kehampaan berguncang, dan niat pedang tajam meletus, dipenuhi aura yang sepertinya memusnahkan dunia. Saat pedang Zizio ditarik perlahan oleh Aiden, cahaya pedang langsung menyala. Pedang ajaib guntur surgawi. Pev! Salah satu lengan wanita tua itu terpotong, dengan potongan daging menempel di sana dan darah kental muncrat. Namun, wanita tua itu menunjukkan senyuman aneh, lenganku tidak patah sia-sia. Begitu dia selesai berbicara, darah yang muncrat anehnya mengalir dengan cahaya jahat, dan setiap tetes darah berubah menjadi bayangan iblis yang jelek dan ganas. Hanya dalam sekejap mata, Aiden dikelilingi oleh ratusan bayangan iblis. Ini adalah bagian paling menakutkan dari kesengsaraan setan darah, setetes darah bisa berubah menjadi bayangan iblis dengan setengah kekuatan tempur tubuh. Dengan ratusan bayangan iblis, bahkan para master tahap akhir Earth Immortal pun akan ketakutan. Beraninya cahaya kunang-kunang bersaing dengan matahari dan bulan? Aiden memarahi dengan dingin, memandangi ratusan sosok iblis, menunjukkan dominasinya, seperti raja yang mengendalikan hidup dan mati, tanpa rasa takut pada apapun. Guntur abadi? Aiden langsung memadatkan segelnya dan menunjuk ke bayangan iblis di langit. Boom! Dalam sekejap, sambaran petir hijau kemasan meledak, seperti hukuman dari surga, menyapu bersih semua kejahatan di dunia. Kekuatan guntur dan kilat adalah yang paling ampuh dalam menahan roh jahat. Ratusan bayangan iblis mengeluarkan jeritan mengerikan dan meledak menjadi bola energi iblis. Wanita tua itu terkena dampak yang sangat parah, wajahnya tiba-tiba menyusut, dan dia jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Dia sepertinya telah berubah dari makhluk abadi duniawi yang sebelumnya menyendiri menjadi manusia fana. Dia menatap Aiden dengan mata penuh dengan takut. Aura pemuda di depannya begitu menakutkan, hampir seperti setan, menindasnya hingga membelah hati dan kantong empedunya. Anak laki-laki. Saya telah mencatat dendam ini, dan perjalanan kita masih panjang. Wanita tua itu ingin menghancurkan jimat teleportasi di tangannya. Mau pergi? Aiden mencibir dan menggenggam tangannya. Ruang ini sepertinya dipadatkan oleh suatu kekuatan, tidak mampu mengoyak kehampaan. Wanita tua itu hanya merasa tubuhnya berada dalam ruang dan waktu yang stagnan, dan ketakutan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatinya. Kekuatan magis macam apa ini yang benar-benar dapat membekukan ruang? Wanita tua itu ngeri, matanya berputar liar. Rekan Tao, saya adalah tetua dari Sekte Phoenix Surgawi. Jika Anda membunuh saya, Anda akan menjadi musuh seluruh Sekte Phoenix Surgawi. Jika Sekte Phoenix Surgawi diisi dengan orang-orang seperti Anda yang tidak memiliki batas bawah, maka tidak akan ada tujuan keberadaannya, Aiden mencibir. Aiden menjentikkan jarinya dan menembus tubuh wanita tua itu. Klik.
Segera, ada rasa sakit yang menusuk di tubuh wanita tua itu, darah mengalir seperti semburan, tubuhnya berputar ke sudut yang aneh, dan dia menjerit dengan ganas. Kultivasi saya telah jatuh ke alam abadi duniawi. Aku hanya memiliki kekuatan mendiang alam dewa sekarang. Mata wanita tua itu penuh dengan kebencian yang tak ada habisnya. Jika dia ingin kembali ke tahap awal budidaya alam abadi di tahap akhir alam ilahi, dia tidak akan dapat pulih dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dan dia hanya memiliki 50 tahun untuk hidup, jadi tidak ada harapan untuk sembuh dalam hidup ini. Sofyu, ini batu asa yang bagus, dan aku serahkan padamu. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku, kata Aiden ringan. Yurouzi mengerti dan mengangguk, dengan semangat juang yang kuat di matanya. Meskipun budidaya wanita tua itu telah jatuh ke tahap akhir alam ilahi, beberapa keterampilan bertarung dari alam abadi duniawi masih ada, yang tidak boleh diremehkan. Yurouzi melangkah maju dan melancarkan serangan sengit. Junior, kamu berani menggangguku seperti ini, pergilah ke neraka. Wajah wanita tua itu menjadi bengkok dan ganas. Dia adalah seorang earthly immortal yang bermartabat, pertama dia dirobohkan ke alam ilahi, dan kemudian diintimidasi oleh seorang gadis kecil yang berada di tahap akhir alam ilahi hanyalah sebuah rasa malu dan hina. Ini sungguh tak tertahankan? Dia ingin kepala Yurouzi dipenggal dan menggunakan darahnya untuk membuktikan bahwa keagungan Dewa Bumi tidak dapat diganggu-gugat. Namun, selanjutnya, wanita tua itu sangat terkejut. Belum lagi Aiden adalah seorang Earth Immortal, bahkan seorang pelayan pun memiliki bakat luar biasa. Dari ketidaknyamanan awal, dia dengan cepat mampu menahan serangannya. Wanita tua itu meraung dan meningkatkan serangannya. Segera, Yurouzi diblokir oleh serangan wanita tua itu dan ruang geraknya diblokir, dan dia mundur satu demi satu. Aiden melihatnya, menyipitkan matanya, mengangguk sedikit dan tersenyum penuh arti. Dia sengaja mengincar Yurouzi, pertarungan dengan wanita tua itu, terlepas dari menang atau kalah, pasti akan membuat keterampilan bertarung Yurouzi meningkat dengan cepat dan menyentuh ambang batas Earth Immortal. Seorang Dewa Bumi yang telah jatuh ke alam dewa hanya memiliki keterampilan bertarung dari Dewa Bumi, dan kamu jauh lebih baik darinya dalam banyak hal, Aiden sepertinya secara tidak sengaja mengingatkannya. Yurouzi layak menjadi orang suci di istana Yuking, dia dengan cepat memahami kuncinya dan matanya berbinar. Pada gerakan ke-55, Yurouzi mengempaskan wanita tua itu dengan satu telapak tangannya. Wanita tua itu memiliki ekspresi kematian di wajahnya, dan kekalahannya di tangan seorang gadis kecil di alam dewa merupakan pukulan besar bagi hati taunya, dan dia tidak dapat pulih sejak saat itu. Aiden langsung mengambil tindakan dan langsung membunuh wanita tua itu. Terima kasih atas nasihatmu, Tuan, kata Yurouzi dengan ekspresi malu. Bakatmu cukup bagus, meski tidak sebaik para jenius sejati di dunia kultivasi, namun masih jarang, komentar Aiden. Yurouzi sedikit marah, dia mengerutkan bibirnya dan menatap Aiden dengan samar. Bagaimanapun, dia adalah orang suci di istana Yuking, yang paling kuat di antara rekan-rekannya. Aku benar-benar tidak bermaksud membuatmu marah, Aiden melihat sekilas pikiran Yurouzi dan berkata sambil tersenyum. Bab 862, Dewa Bumi berkumpul. Di Sekte Phoenix Surgawi, di aula leluhur gunung belakang. Klik. Sebuah kartu kehidupan hancur secara diam-diam. Murid yang bertanggung jawab membersihkan aula leluhur segera menjerit ketakutan dan berlari keluar dengan panik setelah memasuki aula leluhur. Ini tidak bagus, teriak murid itu sambil berlari. Bagaimana kamu bisa bersikap panik seperti itu? Murid ini menabrak seorang tetua dari Sekte Phoenix Surgawi dan memarahinya. Penatua Rian, ada masalah, papan nama Penatua Emily rusak. Murid itu mengucapkan kata-kata itu dalam satu tarikan napas. Penatua Emily tidak lain adalah wanita tua itu. Ekspresi Penatua Rian berubah drastis, dan dia bergegas ke aula leluhur dengan marah. Ketika dia melihat label nama wanita tua itu rusak, dia menjadi marah. Seorang tetua abadi duniawi dari Sekte Phoenix Surgawi terbunuh di luar. Jika pembunuhnya tidak ditangkap, bagaimana Sekte Phoenix Surgawi akan kehilangan mukanya di dunia abadi 9 alam? Segera, masalah tersebut dilaporkan kepada Kepala Sekolah Sekte Phoenix Surgawi, dan seluruh Sekte Phoenix Surgawi juga mengetahuinya. Kamu sangat berani, kamu berani membunuh Penatua Abadi Duniawi dari Sekte Phoenix Surgawi. Aku benar-benar lelah hidup. Jika aku tahu siapa orang itu, aku akan menusuk tulangnya dan menghamburkannya menjadi abu. Penatua Rian berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, tolong Master Sekte, tolong simpulkan lokasi pembunuhnya. Kepala Sekolah Sekte Phoenix Surgawi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Di Sekte Phoenix Surgawi, terdapat senjata spiritual berkualitas tinggi, Phoenix Lifestone, yang dapat meramal rahasia surgawi. Segera, berdasarkan kesimpulan dari Kepala Sekolah Sekte Phoenix Surgawi, batu kehidupan Phoenix berubah menjadi merah seperti darah, dan dengan nama burung Phoenix, sebuah pemandangan muncul di batu itu, yang merupakan adegan Aiden membunuh wanita tua itu. Boom!
Mata kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura menakutkannya mengguncang kehampaan. Dengan ini saya mengeluarkan perintah untuk membunuh pembunuh tetua Phoenix Surgawi. Terlepas dari apakah kami adalah biksu dari sekte kami atau bukan, jika Anda membunuh orang ini, Anda akan diberi hadiah senjata spiritual tingkat menengah. Wow! Murid dari Sekte Phoenix Surgawi sedang gempar, dengan kilatan keserakahan di mata mereka. Senjata spiritual tingkat menengah dibuat oleh mereka. Anda bahkan tidak bisa memimpikannya. Dan berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Phoenix. 7 hari kemudian, di wilayah Phoenix, Aiden dan Yurouzi sedang berjalan di antara pegunungan dan sungai. Tiba-tiba, Aiden sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah. Niat membunuh yang tak ada habisnya, memenuhi seluruh wilayah surgawi Phoenix, dan dia tampaknya ditoleransi oleh seluruh wilayah surgawi Phoenix. Bagaimanapun, Sekte Phoenix Surgawi seharusnya tahu tentang kematian tetua abadi bumi mereka, kata Yurouzi dengan cemas. Formasi teleportasi kosong di domain Sky Phoenix semuanya dikendalikan oleh Sekte Sky Phoenix. Jika mereka dikejar oleh Sekte Sky Phoenix, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan domain Sky Phoenix. Tidak masalah, ayo cari tempat tinggal dulu, kata Aiden acuh tak acuh. Setelah setengah jam perjalanan, keduanya tiba di kota tempat berkumpulnya para pembudidaya abadi. Ada toko ramuan, rumah lelang, Pelan-pelan, begitu Aiden dan Yurouzi memasuki gerbang kota, mereka dihentikan oleh seorang biksu yang menjaga gerbang. Dari mana asalmu dan apa yang kamu lakukan di sini? Mata biksu itu seperti harimau dan serigala, menatap Aiden sepanjang waktu. Kami adalah biksu dari alam spiritual utara, di sini untuk bepergian, jawab Yurouzi untuk Aiden. Setelah beberapa interogasi, Aiden dan Yurouzi memasuki kota. Namun entah kenapa, Aiden selalu merasa ada yang aneh di mana-mana di kota ini. Boom! Tiba-tiba, Aiden merasakan tanah di bawah kakinya bergetar, dan pola dewa menyala, membentuk susunan pembunuhan. Formasi sedang bergerak dan niat membunuh yang tak terbatas beredar. Seluruh kota menjadi penjara, menjebak dia dan Yurouzi di dalam. Pembunuh Emily Earth Immortal telah datang. Sudah waktunya bagi kalian semua untuk bertindak sesuai dengan kemampuan kalian. Senyuman kejam terdengar di kota. Dalam sekejap, matahari dan bulan kehilangan cahaya, naga dan ular bangkit dari tanah, dan niat membunuh tercurah. Ekspresi Aiden sedikit berubah, dan dia segera mengeluarkan pedang Zizio, melayang di sekelilingnya dan meledak dengan energi pedang yang ganas. Bunuh! Suara pembunuhan itu hampir tumpang tindih, membentuk niat membunuh yang sangat besar. Di dalam kota, cahaya pedang, bayangan pedang, dan kekuatan magis serta mantra semuanya meledak ke arah Aiden. Boom! Pada saat ini, budidaya bangunan fondasi Nebula Avenue 9 tingkat Aiden ditampilkan sepenuhnya, pedang abadi Zizio bersilangan, dan ketika cahaya pedang jatuh, sebuah kepala terbang keluar. Lindungi dirimu, Aiden mengingatkan Yurouzi. Kemudian, dia melangkah maju dan menahan serangan paling ganas. Ketika serangan itu masih berjarak setengah meter darinya, petir tak berujung muncul, memusnahkan segalanya. Buzz! Kuali ilahi Aoki dan menara Chongjun muncul pada saat yang sama, meletus dengan kekuatan membunuh yang mengerikan. Satu kuali dan satu menara benar-benar berubah menjadi dua gunung besar, bayangan hitam jatuh, dan para biksu hancur menjadi lumpur berdarah, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Gelombang pedang Lingyi. Tiba-tiba, suara dingin dan tegas terdengar, seorang wanita menyapu ke arah Aiden dengan pedang, dan gelombang pedang biru menyapu Aiden seperti gelombang yang bergejolak. Pada saat yang sama, segel kepalan tangan sepanjang 10 kaki, seperti kepalan tangan Buddha kuno, menyerang, kekuatannya yang kuat membuat kehampaan bergetar. Tiba-tiba, cahaya terang muncul, dan sesosok muda muncul, dia memegang senjata spiritual tingkat rendah, yaitu busur tulang, dia menembakkan anak panah yang dipadatkan dengan energi sejati dan mengeluarkan raungan naga yang kuat. Itu adalah busur Changlong yang terkenal di domain Phoenix. Wajah Aiden acuh tak acuh seperti air, dan tidak ada gejolak dalam ekspresinya, dia mengeluarkan cermin yang menghadap ke langit. Shat, shat, shat. Ribuan sinar cahaya memancar, lebih menyilaukan dari matahari, seketika menyebabkan dua lubang darah muncul di mata banyak biksu. Bang bang bang! 3 suara teredam terdengar, dan 3 orang yang menyerang Aiden mundur 100 meter dengan wajah terkejut. Itu senjata spiritual terbaik. Semua orang melihat dengan jelas senjata spiritual yang digunakan Aiden, dan napas mereka perlahan-lahan menjadi lebih berat. Pagoda Chongjun, kuali ilahi kayu hijau, dan cermin penilai surga semuanya adalah senjata spiritual berkualitas tinggi. Jika salah satu dari mereka menyimpang keluar, itu akan menyebabkan badai berdarah, tetapi mereka begitu terfokus pada satu orang. Mengapa saya merasa ketiga senjata spiritual ini tampak familiar? Seseorang mengerutkan kening sambil berpikir. Jika kamu menginginkan senjata spiritual terbaik, datang dan dapatkan sendiri, Aiden dengan tenang melihat sekeliling. HMPH, bagaimana harta karun seperti itu bisa dimiliki oleh iblis pembunuh sepertimu? Itu hanya akan meningkatkan jumlah pembunuhan.
Lebih baik serahkan padaku untuk diamankan. Akhirnya, Earth Immortal yang kuat muncul, memancarkan aura menakutkan dan menekan seluruh penonton. Haha, monster tua Yan, tolong jangan menelan 3 senjata spiritual berkualitas tinggi. Tiba-tiba, Dewa Bumi kuat lainnya muncul, seorang pria parubaya dengan temperamen elegan. Kak, aku sudah memesan cermin itu. Bagus untuk digunakan sebagai cermin riasku, sosok lain muncul. Yang datang adalah seorang wanita dengan sosok menawan dan sosok anggun. 3 Dewa Bumi yang agung berkumpul. Meskipun mereka bukan Dewa Bumi dari Sekte Phoenix Surgawi, mereka yang berani menerima perintah pembunuhan Phoenix Surgawi tidak boleh diremehkan. Ada 3 makhluk abadi di bumi di sini, dan 3 senjata spiritual berkualitas tinggi bukan milik biksu lain yang hadir. Meskipun mereka tidak mau melakukannya, semua orang masih sangat pengertian dan diam-diam menyingkir. Nak, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Earth Immortal pertama, seorang lelaki tua botak, bertanya dengan sungguh-sungguh. Aiden menghela napas dalam diam, tampak tak berdaya. Aku tidak ingin melakukan terlalu banyak kejahatan, tapi kamu di sini untuk mati. Begitu kata-kata ini keluar, wajah ketiga Dewa Bumi menjadi gelap, dan niat membunuh mengalir di mata mereka. Bab 863, pergi saja. Arogan? Hanya ada satu pemikiran di benak setiap orang. Bahkan raksasa di tahap tengah Earth Immortal di 9 alam Immortal Realm harus berhati-hati jika berani menghadapi 3 Earth Immortal sendirian. Dan orang ini sombong sekali, aku khawatir dia akan mati mengenaskan. Haha, aku sudah lama tidak melihat junior sombong seperti itu. Apakah karena aku semakin tua atau alam abadi 9 alam telah berubah? Seorang junior yang sedang naik daun di alam abadi bumi berani berkata kasar. Cahaya dingin muncul di mata lelaki tua botak itu. Sebelum dia selesai berbicara, dia menyerang Aiden dengan tubuhnya, menekuk satu tangan menjadi cakar dan meledak dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Seolah-olah cakar tajam seekor Goshawk hendak mencabik-cabik tubuh Aiden. Ini adalah Earth Immortal yang ahli dalam keterampilan cakar. Kekuatan cakar ini juga berkali-kali lebih kuat dari Earth Immortal biasa. Tapi Aiden masih terlihat cuek. Aiden mengulurkan tinjunya tanpa tergesa-gesa dan meninju. Mencari kematian, lelaki tua botak itu mencibir. Cakarnya merobek tubuh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di tahap awal Earth Immortal. Aiden berani bertabrakan dengan tinjunya. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dia sudah melihat adegan berdarah dari tinju Aiden. Namun, saat berikutnya, semburan rasa sakit yang menusuk tulang membuat wajahnya membeku. Klik. Cakar lelaki tua botak itu hancur berkeping-keping. Aiden menarik tinjunya dan berkata dengan nada menghina, kekuatan cakar ini tidak menyakitkan atau gatal, tapi tidak lebih dari itu. Orang tua botak itu sangat marah dan hendak menegur, tetapi dia merasa menggigil di sekujur tubuhnya, bulu kuduknya berdiri, dan perasaan krisis yang mengerikan menyelimuti dirinya. Pedang ilahi. Ting. Aiden membuat gerakan pedang dengan tangannya dan menebas dengan telapak tangannya, jeritan tajam terdengar di udara, dan seberkas pedang ditembakkan, memotong lelaki tua botak itu menjadi 2 bagian. Jiwa ilahi keluar dari tubuh dan terbang dengan panik. Aiden menjentikkan jarinya, dan guntur ilahi perak terbang dalam sekejap. Itu adalah guntur ilahi yang abadi, dan di mata ketakutan lelaki tua itu menghancurkan jiwanya berkeping-keping dalam sekejap. Boom! Saat berikutnya, 2 orang yang tersisa terkejut. Di mata yang terkejut, ekspresi Aiden acuh tak acuh, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang, kilatan dingin keluar dari matanya, dan itu datang dalam sekejap, momentumnya seperti dewa iblis, menindas seluruh penonton. Pria parubaya itu merasa ngeri dan memadamkan cahaya pedang untuk memblokir Aiden. Bang! Aiden memusnahkan cahaya pedang itu dengan satu pukulan, meninggalkan tinjunya tanpa cedera. Gambarkan tanah sebagai penjara untuk menghancurkan energi pedang ilahi. Pria parubaya itu menggambar lingkaran pedang. Tiba-tiba, lingkaran pedang melebar, menutupi Aiden, dan kekuatan pengekang bekerja pada tubuhnya, membuatnya stagnan. Energi pedang yang menyala-nyala menghantam Aiden. HMPH, energi pedangku tidak hanya ditujukan pada tubuh fisik, tetapi juga dapat membunuh jiwa. Tubuh daging dan darah saja tidak dapat menghentikannya. Bahkan jika kamu berada di puncak bumi abadi, jika tidak ada metode rahasia untuk memblokirnya, jiwa akan binasa jika ditebas dengan satu pedang. Pria parubaya itu tampak murung dan berkata dengan bangga. Benarkah? Suara panas dan dingin datang dari lingkaran pedang, penuh energi. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Wajah pria parubaya itu berubah drastis seolah dia baru saja melihat pemandangan yang luar biasa. Di antara alis Aiden, jiwa spiritual melayang ke atas dan ke bawah, dan seluruh tubuhnya terbungkus petir, seperti keberadaan tabu abadi. Tubuh abadi guntur surgawi miliknya telah ditempa hingga mencapai jiwa dewa, jadi tentu saja energi pedang ini tidak dapat menyakitinya. Sayangnya, pria parubaya tidak akan pernah mengetahui kebenarannya. Pev! Aiden memenggal kepalanya dengan pedang Zizio, dan tulangnya berguling-guling di tanah, mengeluarkan banyak darah. Jiwa pria parubaya telah lama dimusnahkan menjadi abu. Giliranmu.
Aiden memandangi Dewa Bumi terakhir, wanita menawan, dengan mata acuh tak acuh seperti langit biru abadi. Di dunia abadi 9 alam ini, dia benar-benar melepaskannya tanpa keraguan. Generasi Dewa Abadi tanpa ketidakpedulian terlihat jelas. Wanita menawan itu sangat ketakutan sehingga meskipun orang di depannya berada di tahap awal Earth Immortal, kekuatan tempurnya melanggar akal sehat dan tidak mungkin diprediksi. Dua makhluk abadi bumi telah mati, apalagi yang bisa dia lakukan? Berpikir. Tiba-tiba, dia melirik ke arah Rousey yang sedang bertarung, dan rencananya muncul di benaknya. Sosok itu bergerak sejenak dan melirik ke arah Rousey. Bagaimana mungkin Aiden tidak mengetahui niat wanita menawan itu dan mencibir? Sambil berpikir, menara Chongjun kembali membesar, benar-benar menjadi gunung sebesar kota, memancarkan aura yang megah dan agung, terhampar di hadapan wanita menawan itu. Tuan, saya bersedia menyerah kepada Anda dan menjadi pelayan Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Suara wanita menawan itu lembut dan halus, dan dia langsung menjadi menawan. Dia melepas kain kasa dan setengah memperlihatkan payudaranya. Ditambah lagi dengan kalimat boleh berbuat apa saja, bisa membuat orang langsung kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini, mata Aiden tampak terobsesi sebentar. Tuan, Rousey berteriak mendesak. Jika Aiden meninggal di sini, akan semakin mustahil baginya untuk bertahan hidup. Wanita menawan itu kehilangan semua pesonanya, dan ada tatapan tajam di matanya, telapak tangan yang lembut tanpa tulang seperti ekor ular, melingkari leher Aiden, menunggu untuk menghancurkan jakunnya. Namun, sebuah tangan besar yang kejam tiba-tiba mencubit telapak tangan yang lemah dan tanpa tulang ini. Saat dia melihat ke arah Aiden, matanya sejernih pegas dan tidak ada jejak obsesi. Kamu, wanita menawan itu tiba-tiba berubah warna, dan kulit kepalanya langsung mati rasa. Aku bersedia menandatangani sumpah tuan pelayan denganmu. Wanita menawan itu ngeri dan berkata dengan cepat. Tidak tertarik, kata Aiden dingin, tanpa emosi apapun. Klik. Leher giok wanita menawan itu terpelintir, dan dia meninggal. Tiba-tiba, roh terlepas dari jari Aiden, dan matanya menatap Aiden, penuh keganasan. Jika kamu belum sepenuhnya mengaktifkan susunan pembunuh, apakah kamu akan menunggu di sini untuk mati? Teriak roh wanita menawan itu. Boom. Segera, formasi pembunuhan yang menutupi seluruh kota diaktifkan sepenuhnya, menimbulkan niat membunuh yang mengerikan. Dalam kabut abu-abu, kekuatan membunuh yang mengerikan meletus. Ayo, tripod! Aiden berteriak, memanggil Aoki Divine Cauldron, dan menghantamkannya ke barisan pembunuh. Boom! Bumi berguncang dengan hebat, seolah-olah akan hancur dalam sekejap, dan kekuatan pemusnahan yang mengerikan melanda. Tubuh Aiden bergoyang, dan tubuh abadi guntur surgawi diaktifkan, akhirnya melawan kekuatan pembunuh ini. Ki Mahamudra bawaan? Aiden menekan dengan salah satu tangannya yang besar. Dalam sekejap, cetakan tangan giok putih datang dengan cepat, menutupi jiwa wanita menawan itu dan memusnahkannya. Hancur! Aiden mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kekuatan ini telah melampaui puncak Earth Immortal, menyebabkan susunan pembunuhan bergetar hebat. Bum bum bum. Tanda tinju yang keras mengguncang kehampaan, dan Aiden meninju 5 kali berturut-turut, mengenai titik lemah dari formasi pembunuhan. Dengan setiap pemboman, tinju Aiden dipenuhi dengan jejak petir ungu, seperti guntur kehancuran. Namun auranya telah berkumpul ke puncak, bergerak menuju tingkat yang lebih menakutkan. Tapi susunan pembunuhan itu bergetar hebat, dan lampunya berkedip-kedip. Boom! Ketika pukulan ketujuh ditembakkan, susunan pembunuhannya hancur. Di bawah, para biksu di seluruh kota semuanya dikejutkan oleh dampak yang mengerikan itu, mengeluarkan seteguk darah dan terlihat lesu. Di sisi lain, aura Aiden hanya bergetar, namun budidayanya masih tak terduga. Pertarungan hari ini membuat Aiden meningkatkan kultivasinya, dia tidak tinggal lama di sini dan membawa Rousey bersamanya, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Haha, selama dia berada di alam surgawi Phoenix, dia tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia diberikan 10 pasang sayap. Sesaat kemudian, dalam kehampaan yang tenang, beberapa sosok tersembunyi mencibir. Orang-orang ini adalah Dewa Bumi dari Sekte Phoenix Surgawi. Sudah waktunya menutup jaring, kata Penatua Rian dengan suara rendah. Di ujung cakrawala, Aiden dan Rousey melarikan diri ratusan kilometer dalam satu tarikan napas dan sampai di sebuah danau besar. Melihat sekeliling, danau ini sepi dan memancarkan suasana dingin yang menggigit. Melihat ini, ekspresi terkejut muncul di wajah Aiden. Bab 864, Selamat tinggal Mauren Bai. Nafas dingin yang menggigit, Aiden mengerutkan kening sambil berpikir. Bahkan dia merasakan sedikit denyutan di jiwanya. Anda harus tahu bahwa Aiden berada di alam pembangun fondasi yang sempurna dari nebula 9 lapisan, dan jiwanya dipenuhi dengan guntur abadi, jadi dia tidak takut dengan serangan jiwa apapun, tetapi nafas danau ini membuatnya merasakan sedikit bahaya. Sangat tidak biasa. Danau ini terlihat seperti danau Taiyin. Mata Rousey menyipit, seolah dia melihat sesuatu. Aiden juga kaget, sebenarnya ada danau Taiyin di alam abadi 9 alam, yang di luar dugaannya.
Yang disebut Danau Taiyin terbentuk dari air kental Taiyin dan dipenuhi dengan rasa dingin yang membekukan segalanya, bahkan di dunia budidaya yang hebat, jumlahnya tidak banyak. Jenis air danau ini paling cocok untuk para pembudidaya dengan tubuh dingin untuk berlatih, dan budidaya mereka akan meningkat pesat. Namun Danau Taiyin di sini tidak bisa dibandingkan dengan Danau Taiyin yang luas di dunia budidaya yang seluas bintang, mengandung teror yang sangat besar. Setiap tetes air di dalamnya dapat membekukan wilayah ribuan mil. Ada beberapa tempat misterius di 9 alam dunia abadi. Tempat itu dibuka oleh makhluk tak dikenal dengan kekuatan supernatural besar di zaman kuno. Danau Taiyin adalah salah satunya. Yurouzi mengingat catatan buku rahasia Istana Yuking dan berkata, legenda mengatakan bahwa Danau Taiyin bergerak setiap saat dan telah muncul di 9 alam. Sejauh ini, tidak ada yang tahu mengapa Danau Taiyin bergerak. Tiba-tiba, Aiden mengerutkan kening. Pada saat itu, dia merasakan tatapan menakutkan yang menatapnya. Perasaan ini dengan cepat hilang. Haha, tidak peduli monster macam apa kamu, selama kamu tidak memprovokasi saya, atau kamu akan menanggung akibatnya, Aiden mencibir dalam hatinya. Buzz! Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar. Nafas panas bergetar, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan kekuatan seperti letusan gunung berapi, dan separuh langit diwarnai merah. Sebuah suara tampak samar-samar. Aiden berjaga-jaga. Tuan, kata Yurouzi dengan gelisah. Haha, sungguh menakjubkan. Bahkan gadis suci dari Istana Yuking telah menjadi pelayanmu, sebuah suara terdengar. Pemilik suara itu adalah seorang wanita cantik dengan tanda teratai merah 3 kelopak di dahinya dan nafas berapi-api mengalir di sekelilingnya. Aiden terlihat galak. Meski baru bertemu dengannya sekali, dia mengenal wanita cantik ini. Itu Julia? Di belakang Julia adalah Mauren, mengenakan pakaian hijau yang anggun, tampak murni dan anggun. Setelah bergabung dengan Sekte Phoenix Surgawi, tingkat kultivasinya menembus alam dewa. Aiden, sudah lama tidak bertemu, Mauren tersenyum dengan ekspresi rumit. Aiden melepaskan kewaspadaannya dan menunjukkan ekspresi mengenang, sudah lama sekali. Saya hanya tidak menyangka begitu saya datang ke dunia abadi 9 alam, saya akan bertemu dengan seorang teman lama dari dunia sekuler. Aiden samar-samar ingat bahwa Mauren mengatakan bahwa dia hanyalah alat tawar-menawar, digunakan oleh keluarga Bai dengan imbalan pendukung yang lebih kuat. Sudahkah kamu menerobos ke Earth Immortal? Merasakan kultivasi Aiden, mata Julia membelalak. Mauren juga kesurupan. Earth Immortal yang kuat, itu adalah eksistensi di luar jangkauannya. Ketika dia berada di Sekte Phoenix Surgawi, dia mendengar tentang beberapa hal menggemparkan yang telah dilakukan Aiden di lembah pemakaman abadi. Dia berturut-turut membunuh makhluk abadi lama seperti Dewa Bumi Mata Dewa, Dewa Bumi Zain, dan Dewa Bumi King Yue. Bahkan dikabarkan gangguan leluhur dari Istana Yuking juga jatuh ke tangan Aiden. Oleh karena itu, ketika pemimpin Sekte Phoenix Surgawi mengeluarkan perintah untuk membunuh Phoenix, Mauren. Saya tahu bahwa Aiden datang ke 9 alam dunia abadi dan menjalin hubungan yang kuat dengan Sekte Phoenix Surgawi. Tetua Agung dari Sekte Phoenix Surgawi telah mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk datang ke sini. Dia pasti tidak tahu bagaimana cara menangkap dan membawaku kembali. Aiden melirik Julia. HMPH? Julia mendengus dingin, jika muridku yang berharga tidak memohon ampun padaku, aku akan menerimamu kembali. Aiden berkata tanpa daya, sayang sekali. Jika kamu menerimaku kembali, aku akan punya alasan untuk membunuhmu. Mata indah Julia bulat dan dia menatap Aiden dengan marah. Biksu kecil di dunia sekuler ini masih sombong seperti sebelumnya. Julia memandang Yurouzi dan sangat terkejut, berkata, orang suci dari Istana Yuking bersedia menjadi pelayan yang membunuh iblis yang teralihkan dari leluhur Istana Yuking. Tanpa diduga, orang suci, dia juga telah jatuh. Kamu menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu. Aku khawatir tidak akan ada tempat bagimu di Istana Yuking. Yurouzi berdiri di satu sisi dan berkata dengan tenang, ini adalah pilihanku sendiri. Julia terdiam beberapa saat, mendengus dan berkata, Mauren, waktu terbatas, apa yang ingin kamu katakan kepada anak ini? Jika tidak, jika kepala sekolah tahu bahwa kita akan bertemu iblis ini nanti, sesuatu akan terjadi. Mata indah Mauren dipenuhi dengan kerumitan yang tak terbatas, dia menatap Aiden dan berkata, cepat keluar dari sini. Beberapa tetua abadi bumi dari sekte saya telah memasang jaring, menunggu Anda untuk memasuki permainan. Tidak masalah, Aiden tersenyum ringan. Mengapa kamu tidak mengerti? 4 dewa bumi tingkat menengah yang kuat datang secara langsung. Untuk memastikan semuanya aman, mereka bahkan menyiapkan barisan pembunuhan. Bahkan Dewa Bumi Puncak tidak dapat melarikan diri. Mauren kehilangan napas dan memotong kakinya dengan keras. HMPH, lupakan saja jika anak ini tidak menghargainya. Hidup atau mati adalah urusannya sendiri. Ayo pergi, Julia berkata dengan wajah berat dan pergi bersama Mauren. Melihat ke arah kiri Mauren, Aiden juga tampak bertanggung jawab, setelah sekian lama. Dia menghela nafas. Dia menjadi sasaran pengejaran Sekte Phoenix Surgawi, tetapi Mauren mengambil risiko untuk menemuinya saat ini.
Setelah ditemukan, dia akan menjadi pendosa dari Sekte Phoenix Surgawi. Persahabatan seperti ini tidaklah biasa. Tiba-tiba, perasaan ditatap oleh sepasang mata yang menakutkan muncul kembali. Ah! Yurouzi menjerit. Aiden bergerak dalam sekejap, dan sebuah tangan besar yang berubah dari energi sejati menutupinya dan memindahkannya sejauh 100 meter. Aura yang sangat suram menyembur keluar dari Danau Taiyin. Aiden hanya melihat bayangan hitam, dengan sepasang mata hijau ganas terbuka, dan ruangan tampak membeku. Rasa dingin yang menggigit melanda diriku. Boom! Telapak tangan Aiden dengan cepat mengembunkan guntur abadi, dan meledak dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Kekuatan guntur bergulir, ganas dan tak terkalahkan, dan langsung menghilangkan rasa dingin. Dasar monster kecil, jika kamu tidak bisa bertahan dengan baik di Danau Taiyin, kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri dan berani menyerangku. Aiden memarahi dengan marah. Pikiran spiritual yang kuat menyebar dan menyelimuti Danau Taiyin. Kakak! Jejak kabut putih muncul, dan kekuatan kalender lunar menyebar, mencoba membekukan jiwa Aiden. Jiwa Aiden yang diselimuti oleh guntur dan kilat langsung melontarkan guntur dan kilat yang kental, berubah menjadi tombak, memancarkan kekuatan menembus langit, dan menusuk keras kekuatan bulan. Suara es pecah terdengar, dan kekuatan Taiyin benar-benar hancur. Mata Aiden tiba-tiba menjadi cerah, dan dia melihat dengan jelas penampakan monster di Danau Taiyin, dan dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Sedemikian rupa sehingga guntur dan kilat yang dia kumpulkan menghilang. Aneh, aku tidak menyangka akan bertemu monster seperti itu di sini. Bab 865, Binatang Zuyin. Ini adalah binatang iblis dengan rambut hitam legam dan tubuh ramping, terlihat seperti anjing kampung, tetapi ukurannya 3 kali lebih besar dari anjing kampung. Yang lebih aneh lagi, terdapat tanda vertikal di dahi makhluk ini, yaitu mata yang belum dibuka atau ditutup. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda akan mengira itu adalah bekas luka. Binatang Zuyin. Ekspresi Aiden menjadi semakin aneh. Di dunia abadi 9 alam, selain Danau Taiyin, ada juga binatang Zuyin. Dalam dunia budidaya, binatang Zuyin adalah binatang iblis purba yang menakutkan. Ketika mencapai usia dewasa, tubuhnya dapat mengembang hingga menghancurkan seluruh dunia. Nafas yang dihembuskannya bisa berubah menjadi badai penghancur dunia, menghancurkan seluruh makhluk hidup. Meskipun binatang lilin yin di depannya masih dalam tahap remaja, ia memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Memikirkan hal ini, cahaya terang muncul di mata Aiden. Aduh! Lilin bis yang ditemukan mengeluarkan suara yang terdengar seperti anjing atau rubah, dan aura dingin muncul di mata hijaunya. Kekuatan cahaya lilin? Binatang lilin yin ini telah tinggal di Danau Taiyin untuk waktu yang tidak diketahui. Dengan kekuatan-kekuatan Taiyin, ia menjadi begitu kuat sehingga Aiden bahkan mengerutkan kening. Bahkan para penggarap di tahap tengah Earth Immortal bukanlah tandingannya. Binatang Zuyin bergegas keluar dari Danau Taiyin pada saat ini, es dan es beterbangan di antara langit dan bumi, mencoba membekukan jiwa manusia. Seolah-olah dia berada di kerajaan Dewa Es dan Salju, Aiden merasakan kekuatan penahan yang kuat. Buka! Aiden berteriak dengan marah. Boom! Guntur meledak, dan ekspresi Aiden meledak dengan guntur, menembus kerajaan ilahi es dan salju. Dengan remasan telapak tangannya, cahaya pedang yang melilit guntur abadi mengembun. Pedang pemikirin ilahi dari guntur ilahi. Pedang tajam itu menebas, dan ruangan bergetar karena pedang itu. Binatang Zuyin merasakan sedikit bahaya dan tidak berani mengangkat kepalanya. Sosok itu langsung ditutupi dengan lapisan pelindung es hitam, membuatnya tidak bisa dihancurkan. Klik. Pedang pemikiran ilahi yang dapat memotong orang kuat di tahap tengah Earth Immortal menjadi 2 bagian adalah adil. Pukul celah pada pelindung es. Aiden terkejut dan diam-diam menghela nafas melihat kekuatan garis keturunan klan binatang Zuyin. Selain itu, pelindung es dari binatang Zuyin ini secara aktif melakukan penyembuhan, dengan garis-garis ilahi muncul di atasnya, dan aura jahat mengalir di sekitarnya. Seolah-olah neraka yang dingin telah turun, lapisan es menyebar seketika, membekukan ruang di sekitar Aiden. Zuyin bernafas. Aliran udara yang panjang menyembur keluar, seperti pisau yang membelahnya, menimbulkan rasa sakit dan nyeri yang menusuk. Dalam kehampaan, senjata muncul dalam lingkaran, termasuk tombak es, pedang es, dan pisau es, yang masing-masing meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan ruang angkasa. Ini dia pedangnya? Aiden berteriak, dan pedang Zizio mekar dengan cahaya ungu di tangannya. Bakat surga, bakat bumi, bakat manusia, pedang Ki 3 bakat. Kekuatan magis lain yang berasal dari petir ilahi dilepaskan. Dalam sekejap, dunia seolah kehilangan warnanya, dan hanya suara pedang yang bergema, nyaring dan tak ada habisnya. Energi pedang surga, niat membunuh surga, bintang-bintang berubah. Tiba-tiba, seolah-olah semua planet di langit berguncang, energi pedang dari galaksi tercurah. Tombak es, pedang es, dan pisau es semuanya meledak. Dimanapun energi pedang menyapu, Zuyin menghembuskan nafas dan memusnahkannya.
Binatang Zuyin juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa manusia di depannya begitu kuat, tetapi cahaya ganas di matanya tidak berkurang. Kegelapan abadi. Keterampilan unik dalam warisan garis keturunan dari binatang Zuyin ditampilkan. Sesaat, tidak ada cahaya dari matahari dan bulan, langit seakan tertutup oleh tangan besar, dan kegelapan tak berujung menyelimuti bumi. Keenam indera Aiden juga hilang untuk sementara. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Kehilangan keenam indera berarti kehilangan seluruh kesadaran akan dunia luar. Ya, meskipun Anda abadi, Anda hanya bisa menjadi ikan di pedang. Ia memang monster yang menakutkan dalam legenda kuno. Tapi apakah kamu ingin membuatku malu? Seringai muncul di bibir Aiden. Boom! Tubuh abadi guntur surgawi akhir dihidupkan, dan guntur serta kilat yang menyala-nyala membuka kegelapan, seolah-olah dewa kuno sedang membuka kekacauan. Meskipun keenam inderanya hilang untuk sementara, pertahanan otomatis tubuh guntur yang abadi juga luar biasa. Kekuatan magis yang mengenai tubuhnya secara otomatis teratasi. Ambil pedangku. Energi pedang terhebat. Bumi mengirimkan niat membunuh, naga dan ular bangkit dari tanah. Kegelapan benar-benar terbelah, pelindung es pada binatang Zuyin hancur, dan noda darah muncul di tubuhnya. Mengaum. Binatang Zuyin sangat marah, dan aumannya seperti auman naga. Ketiadaan. Momen. Nirwana. Beberapa kekuatan magis dalam warisan garis keturunan ditumpangkan bersama, dan kekuatan itu meledak, menyebabkan udara kehancuran meledak di kehampaan. Ruang dan waktu ini pun seolah terisolir dari dunia luar, menjadi eksistensi istimewa, dipenuhi atmosfer kehancuran. Di ruang ini, ada aliran waktu yang lemah. Aiden menunjukkan ekspresi terkejut yang jarang terjadi. Dia teringat beberapa rahasia yang dia ketahui di kehidupan sebelumnya. Binatang Zuyin pertama di dunia, yang dikenal sebagai binatang leluhur Zuyin, memiliki satu mata untuk matahari dan satu mata untuk bulan, cahaya dan kegelapan bergantian di matanya. Dan saat matahari dan bulan bereinkarnasi, itu melibatkan ranah waktu. Sekali pandang berlangsung selama 10.000 tahun, dan hidup seseorang berlangsung selama 10.000 tahun. Alam waktu melibatkan salah satu alam yang paling menakutkan di dunia, tak disangka, binatang muda Candelian ini benar-benar akan menyentuhnya. Tiba-tiba, Aiden senang melihat Hunter. Sayang sekali Anda tidak melihat lebih dekat konsep wilayah waktu, jika tidak, umur Earth Immortal akan habis seketika dan berubah menjadi tulang layu di bawah mata Anda. Mata Aiden bersinar dengan cahaya ilahi, dan dia menusukkan pedang Zizio miliknya secara horizontal ke arah langit. Roh pedang. Niat membunuh menjungkir balikan dunia. Boom. Dalam sekejap, dunia tampak terbalik dan dunia menjadi sunyi, energi pedang abu-abu jatuh pada serangan beberapa kekuatan magis dari binatang Zuyin. Binatang Zuyin menjerit dan terbang keluar. Mata Aiden dingin dan dia berkata, kirim atau mati. Aiden percaya bahwa garis keturunan Zuyin memiliki bakat yang luar biasa. Selama dia mencapai usia dewasa, dia bisa sekuat dewa. Bagaimana dia bisa rela mati lebih awal? Setelah binatang Zuyin menyerah padanya, Aiden akan mendapatkan kesempatan untuk memahami domain waktu dari binatang Zuyin. Memikirkan hal ini, Aiden merasa panas di matanya. Namun, arogansi binatang Zuyin melebihi ekspektasinya, dan suara keras kepala terdengar. HMPH, kamu manusia yang rendah hati, jangan harap aku menyerah. Saya mewarisi kekuatan garis keturunan nenek moyang saya dan gerakan membunuh saya. Jangan mengira Anda menang. Saat kata-kata ini diucapkan, alis Aiden bergetar dan dia merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah seluruh dunia telah mati. Yurouzi juga ketakutan saat ini, seolah hal paling menakutkan akan terjadi di detik berikutnya. Klik. Tanda vertikal di dahi Zuyin Beast mengeluarkan suara, dan mata ketiga perlahan membuka dan menutup. Cahaya yang menyala-nyala meledak, seperti matahari yang bersemayam di dalamnya, mengeluarkan nafas yang menguapkan segalanya. Aiden membungkus Yurouzi dengan tangan besar energi sejatinya dan mundur. Di tempat mereka berdiri, tanah langsung berubah menjadi magma, dan Yurouzi ngeri melihatnya. Jika dia terlambat satu langkah, dia akan menjadi tumpukan abu humanoid. Sangat sulit bagi binatang Zuyin untuk terus membuka mata ketiganya, bahkan jika sedikit darah tumpah, ia tidak akan menyerah. Bersambung.